Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya prediksikan 1 minggu ke depan ya. Jadi dimulainya itu besok ya, hari Sabtu tanggal 6 ya. Jadi tinggal dihitung sendiri ya. Kalau saya mengatakan mulainya hari Sabtu per tanggal 6 ya, yaitu sampai tanggal berapa ya silakan dihitung sendiri ya. Kira-kira hari Jumat sampai batas waktu hari Jumat ya. Itu kan terhitung 1 minggu ke depan ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Dan info selanjutnya ataupun poin selanjutnya yaitu temanya saya akan menarik dari bisa dikatakan dari 12 show ya. Nanti saya akan tarik 6 show ya yang energinya itu terkuat ya. Kemarin kan sudah masalah zodiak ya. Dari 12 zodiak saya tarik 5 zodiak. Nah, sekarang dari 12 show nanti akan saya tarik ya, energi yang terkuat yaitu saya tarik 6 saja ya. Yang menjadi istilahnya power kan seperti itu ya. Terus temanya yaitu saya akan apa istilahnya memprediksikan nanti di antara 6 show tersebut yang energinya terkuat tadi ya itu nanti saya akan prediksikan kira-kira akan dihantam sebuah keresakian ya ataupun dilancarkan semua permasalahan ya kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan nanti 6 show ini akan dilancarkan semua permasalahannya. Nah, terutama akan juga bisa dihantam suatu keresahan ataupun keuangan ya. Nah, itu ya, semoga bisa dipahami sobat ya. Ya, seperti apakah biar kalian tidak bingung ya silakan ditonton ya, disimak sampai habis jangan di-skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Nah, itu ya. Terus poin selanjutnya perlu saya informasikan apapun ya semua uploadan ataupun readingan terbaru saya itu bersifat prediksi ya, bersifat terawang dan juga bersifat general reading, artinya energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik dari energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sio kalian, tidak yang lainnya. Nah, ya, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan. Nah, karena kan energinya mengacak, saya juga nggak tahu nama ataupun sedikit info dari kalian ya. Nah, makanya saya acak ya. Kan seperti itu ya. Dan ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya. Dan jangan kecewa ya, kan seperti itu ya, karena sekali lagi ini bersifat luas tarikan energinya. Nah, itu ya. Dan ini yang poin terakhir ya, alhamdulillah kemarin saya memprediksikan 5 zodiak ya yang akan dihantam rezeki kan kira-kira seperti itu. Ya apa istilahnya itu, saya berharap kalian semua itu pasti ingat ya, kemarin kan saya membuka ataupun meradingkan 5 zodiak. Nah, itu yang WA saya itu ya hampir lebih dari 15 orang katanya ada tepat ya, alhamdulillah ada resonate kan seperti itu ya. Tentang mereka ya dihantam ataupun dihampiri sebuah keresahan-keresahan. Nah, ya. Ya, saya rasa itu bukan berarti karena saya ya, tetap manusia ataupun saya ini sebagai pelantara saja ya. Saya tidak punya ilmu apa-apa ya. Yang jelas semua itu atas kehendak ataupun atas izin Sang Maha Kuasa. Kira seperti itu ya. Itu kalau saya membahas tentang kemarin yang sempat saya readingkan 5 zodiak. Nyatanya ya lebih dari 10 atau 15 orang kemarin tuh ya yang WA apa katanya ada ketepatan ya. Itu loh ya. Dan berterima kasih seperti itu. Oke sobat ya, saya berharap ini juga apa ya? Saya berharap ini juga akan adanya suatu ketepatan, akan adanya suatu keresionetan buat kalian semua ya. Jadi sekarang saya akan mencoba menarik clue-nya dulu tetap seperti biasa ya. Saya akan menarik energi dari clue-nya dulu dan saya akan menarik langsung dari shio-nya ya.
Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menarik masalah sionya ya. Oke, alhamdulillah ya. Langsung saya shuffle untuk sionya dulu sobat. Ya, alhamdulillah ya untuk energi sebenarnya biar bisa kesorot kamera sobat. Ya, saya sudah menarik energi dari 6 show. Sekarang saya akan menarik untuk masalah clue-nya ya. Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik clue-nya. Langsung saja ya, saya akan bacakan untuk clue-nya ataupun tarikan energi di kartu yang pertama dulu. Di sini clue-nya untuk kalian ya, ataupun untuk semua sahabat yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya. Di sini kartu utama ada Pack of Cup. Ada maaf, ya ada Pack of Cup ya. Seseorang sedang membawa cup, itu dalamnya cup seperti ada ikan. Terus kartu konfirmnya mengatakan di sini ada 8 cup ya, yang sudah tersusun rapi tetapi ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya tangkap energinya di kartu utama kalian ada Pack of Cup ya.
Ini bisa dikatakan clue-nya ataupun bisa dikatakan ya karakter ataupun kehidupan dari sehari-hari ya. Ini secara tarikan energi kartu Pack of Cup menggambarkan bahwa kalian ini sedang adanya suatu kefokusan ya. Adanya suatu kekonsentrasian di mana kalau saya menangkap di sini kalian sedang menjaga suatu pekerjaan di sini ya. Gitu. Meskipun di sini bisa dikatakan berbagai faktor ya, cuma di sini lebih dominan mengarah di faktor pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Ketika kalian apa ya istilahnya nyerempet-nyerempet, saya bukan di pekerjaan seperti yang Mas Dani katakan, tapi saya konfliknya di seputar asmara ataupun keuangan lain-lain yang jelas kalian sesuaikan sendiri ya gitu loh. Cuman di sini yang lebih dominan terlihat orang ini sedang menjaga suatu pekerjaannya ya, menggambarkan kekonsentrasian ya. Terus istilahnya itu dia benar-benar waspada ataupun dia benar-benar adanya suatu pengontrolan ya. Ini kalau saya tangkap orang ini. Jadi dia tidak mau mungkin pekerjaannya itu terjadi banyak masalah ya, terjadi minus ataupun susah mencapai target, dia tidak mau seperti itu. Makanya di sini terlihat adanya suatu kekonsentrasian ya, itu kartu utamanya. Terus di kartu country-nya ada 8 ya, ada 8 cup yang sudah tersusun rapi. Ini bisa diartikan untuk kartu country-nya yaitu mungkin gini ya, mungkin ketika itu sudah sangat teliti ya, sudah waspada seperti yang saya katakan tadi. Cuman entah kenapa ya di sini kelihatannya ada suatu kekecewaan gitu loh. Maksud saya itu mungkin apa ya, orang ini bisa dikatakan sudah menyusun rapi rencananya ya, terus sudah konsentrasi apapun itu yang sudah saya katakan tadi. Cuman di dalam kenyataannya itu tidak seindah yang dipikirkan, tidak seindah yang diangan-angan. Kan biasanya ada orang istilahnya itu untuk bisa sukses dalam bekerja itu kan dia menyusun rencana ya, menyusun langkah-langkahnya nanti seperti apa, ya, langkah kedepannya ataupun langkah-langkah strateginya seperti apa agar bisa sukses ya, bisa berhasil ataupun bisa mencapai target. Nah, terkadang kan ada orang seperti itu. Dan dengan tujuan seperti itu kan otomatis ya punya keinginan akan suatu keberhasilan. Cuman di sini itu tadi ada suatu kekecewaan ya, ada suatu kesedihan ya. Karena tidak seindah seperti yang dibayangkan ataupun tidak seindah seperti yang dipikirkan. Jadi adanya suatu kekecewaan, jelas kesedihan. Cuman saya menangkap di sini biarpun dengan demikian dia adanya suatu apa ya istilahnya itu dia tidak mau menyerah di sini sobat. Dia tidak mau menyerah, bahkan kalau saya menangkap energinya di sini kelihatannya dia apa ya istilahnya itu dia tidak mau menyerah, itu dia mau membuka lah istilahnya itu, membuka sumber baru ya ataupun membuka mungkin pekerjaan yang baru. Bisa saja akan membuka suatu cabang-cabang baru. Ini yang saya tangkapnya seperti itu ya, menurut energinya ya. Lalu dari segi aura sih di sini tertangkap, kalau segi aura di sini tertangkap orang ini dominan warna orange ya, gitu loh, ataupun warna oranye lah kira-kira seperti itu ya. Gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini orang ini selalu apa ya istilahnya itu selalu berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat baru, seperti informasi apapun itu, berita apapun itu. Nah, orang ini tidak mau ketinggalan gitu. Dan punya istilahnya itu semangat ya, punya semangat kerja yang luar biasa orang ini ya. Jadi pantang menyerah lah kira-kira seperti itu ya. Ya, hanya sebatas saya jabarkan masalah aura itu ya, tidak saya jabarkan banyak nanti lama ya. Ini hanya poin-poin pentingnya saja kira-kira seperti itu ya. Ya semoga saja orang ini selalu apa ya istilahnya ketika mungkin adanya suatu ingin memperbaiki ya, ingin adanya suatu pencapaian target lagi dan adanya usaha seperti yang saya katakan tadi, semoga akan didukung dengan zodiaknya. Ya, seperti yang saya katakan di tema ya buat semua nantinya ya, yaitu intinya kan dilancarkan sebuah masalah ya apapun itu, dan akan istilahnya dihantam suatu keresahan khususnya keuangan. Masalah besar kecil ya syukuri saja, yang penting kan ada suatu kelancaran. Nah, kan seperti itu sobat ya. Oke ya, langsung saja kita buka untuk sionya. Ini untuk masalah energi dari sionya, ini selamat ya kalian yang berada di naungan sio God ya, itu ataupun sio kambing ya, selamat untuk kalian ya, kalian mengawali pembukaan ini bagus ya untuk sio God ya ataupun sio kambing. Semoga keresahan itu dilewatkan ya ataupun jalannya itu melalui sio, karena saya sering mengatakan
jalannya rezeki ataupun semua permasalahan itu bisa saja dilihat dari sio, dari zodiak, weton, dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami sobatnya. Selamat sekali lagi untuk kalian mempunyai sio God, semoga akan dilancarkan semua masalah dan akan dihantam sebuah kerezekian terutama keuangan di 1 minggu ke depan. Oke, kita lihat untuk kartu kedua. Di sini kartu kedua mengatakan energi dari orang ini, kartu utamanya ada 8 koin ataupun 8 pentakel, seseorang sedang memahat mau menjadikan satu persatu. Terus dikonfirmasi sama kartu strength, sobat. Ada wanita menaklukkan singa ya. Ini kalau saya tangkap sih untuk energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Sifatnya dia pekerja keras ya, gitu lah. Selalu semangat ya. Ibaratnya tanpa mengenal lah. Cuman saya menangkap di sini adanya suatu apa ya? Mungkin adanya suatu kesalahan ya, gitu ya. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja, yang jelas adanya suatu kesalahan, yang jelas dia mau mengulang-ulang akhirnya. Bisa saja dia akhirnya apa ya? Bisa dikatakan kembali lagi ke titik nol gitu loh. Memperbaiki mulai dari awal. Bisa saja energinya seperti itu. Nah, gitu loh. Bisa saja ini apa ya? Saya juga menangkap bisa saja energi dari orang ini biarpun dia tidak kembali dari nol ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi mungkin ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya ini bisa saja yang mana kedua bisa saja ini apa ya bisa dikatakan dia itu baru apa ya istilahnya baru bekerja. Nah gitu loh. Dia baru bekerja akhirnya itu tadi ya. Dia menunjukkan di sini bahwa apa ya harus kerja itu harus semangat ya. Harus benar-benar kalau bisa ya pantang menyerah apapun itu ya, sampai benar-benar bisa mencapai suatu target ataupun keberhasilan ataupun keinginan yang dia inginkan orang ini. Saya kira seperti itu ya di kartu pertama ya. Terus di kartu kedua mengatakan di sini ada strength ya, saya tadi mengatakan ini kartu confirm ya. Dalam arti strength ini jelas ya kalau saya tangkap energinya dia adanya suatu peristiwa ya di sini ya. Barusan mengalami suatu peristiwa. Yaitu tadi mungkin adanya kesalahan dalam hal pekerjaan ataupun apapun di sini ya. Ingat ya, bukan hanya satu dua kartu ini untuk semua sio nantinya ya. Masalah faktor permasalahan apakah itu ya tergantung kalian diselaraskan sendiri. Jadi kalian tidak usah istilahnya itu berpatokan sama ketika saya mungkin ini bermasalah di asmara, kalian mengikuti bermasalah di asmara. Ya tidak begitu juga sobat ya. Sekali lagi ini berlaku untuk semua ya. Jadi untuk masalah faktor permasalahan itu tergantung kalian sendiri. Kan seperti itu ya. Saya hanya menyebutkan informasi yang dominan saja. Nah, ya, semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, lanjut ya. Karena di kartu pertama di sini menunjukkan bahwa dia adanya suatu, tadi saya mengatakan adanya suatu kesalahan dalam bekerja. Akhirnya di sini mengatakan kartu konfirm adanya suatu peristiwa ya. Yang sudah terjadi ataupun yang barusan terjadi nih kalau saya tangkap energinya. Dan di mana orang ini yaitu tadi sedang apa istilahnya itu sedang transformasi ya gitu loh. Sedang bertransformasi yaitu mungkin adanya kesabaran ya. Terus adanya suatu keikhlasan, juga adanya suatu perjuangan di sini. Orang ini tidak mau menyerah ya biarpun sudah dihantam masalah yaitu tadi ya. Dia mau bersabar, dia mau ikhlas menerima apa adanya, mau berdamai dengan diri sendiri dan dia mencoba menanamkan lagi rasa kebaikan ya, dan sembari adanya suatu semangat untuk bisa mengembalikan ataupun untuk bisa memulihkan apa yang sudah menjadi mungkin kekurang baikan ya itu loh ya. Kalau dominannya di sini masalah pekerjaan orang ini ya. Kalau untuk auranya di sini ini kalau untuk aura di sini tertangkap kelabu sobat ya. Bisa saya jabarkan sedikit ya, kalau aura kelabu itu biasanya ini adanya suatu apa ya, adanya suatu peristiwa yang terkadang dia itu sulit untuk melupakan masa lalu ya, itu ya. Terus adanya suatu sedikit ada rasa tekanan batin ya, gitu loh. Ya mungkin masalah-masalah itu saking kuatnya sehingga melekat gitu loh. Dan auranya berubah menjadi kelabu. Jadi sulit dia untuk melupakan masa-masa lalu yang kelam, dia ini sulit. Cuman untungnya dia di sini mau menyadari adanya rasa bersabar ketika dihantam masalah ya, keikhlasan, dia mencoba menanamkan kebaikan lagi dan adanya suatu semangat juang. Ya, ini bagus ya. Dan sekali lagi semoga orang ini juga apa istilahnya itu dinaungi ataupun dapat keberuntungan dari sionya ya. Seperti itu ya. Jadi kita langsung buka untuk masalah sionya.
Ya, alhamdulillah ya di sini, kelihatannya kalian yang beruntung ya, kalian yang berada di bawah naungan shio rat ya, rat ataupun, tikus ya ini ya, rat ini ya, sekali lagi shio tikus. Selamat untuk kalian ya. Semoga keberuntungan ya, dihantam rezeki keuangan ya, terus kalian dilancarkan sebuah permasalahan-permasalahan ya. Sekarang lanjut untuk kartu ketiga ataupun clue ketiga. Ini kartu utama kalian muncul judgment sobat ya. Ini judgment. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Terus dikonfirmasi sama kartu the tower ya. Itu tower yang ujungnya tersambar petir ya, sampai 2 orang itu terpelanting jatuh ya, keluar. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan kata pertama ada judgment, yang dimana orang ini selalu menunggu ya. Kalau saya tangkap energinya, orang ini selalu menunggu tentang sebuah apa ya, tentang sebuah permasalahan. Dalam arti kapan adanya suatu keberhasilan yang dia pikirkan ya, gitu loh. Kalau ini berbagai macam faktor ya. Jadi kalau saya menangkap di sini banyak faktor ya, tidak hanya mungkin satu faktor atau 2 faktor ya, bisa tidak hanya mungkin contoh ya, tidak hanya dia melulu di asmara sama pekerjaan, tidak seperti itu, cuman meliputi berbagai faktor. Jadi adanya suatu keinginan gitu loh sahabat ya. Sekali lagi harus diselaraskan ya, gitu loh. Untuk masalah faktornya ya. Dia sedang adanya suatu penantian ya, ataupun sedang selama ini sedang menunggu kabar-kabar adanya suatu perubahan ya, perubahan nasib lah, kan tentunya seperti itu ya. Nah, gitu loh. Dan orang ini bisa dikatakan apa ya, energinya itu bisa dikatakan energinya itu energi kesabaran sekali orang ini gitu loh ya. Jadi kapanpun waktunya ya bagi dia, kapanpun bulannya ataupun harinya, dia tetap mau menunggu gitu loh. Yang jelas dia menginginkan adanya suatu informasi ataupun berita baik yang akan menghampiri dia. Karena itu tadi dia adanya suatu keinginan ataupun adanya suatu permasalahan lah, adanya keinginan mempunyai adanya suatu perubahan-perubahan di sini. Itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ini ya. Ini kalau saya tangkap sih energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Dia juga banyak di sentimen nih gitu loh. Maka tidak jarang ya kalau saya tangkap energinya ketika dia apa ya adanya akan adanya suatu kabar baik ataupun informasi baik. Terkadang di sini terpending gitu loh sobat ya. Jadi semacam ada luar biasa ya. Di sini semacam adanya suatu penutupan aura ataupun adanya suatu pengiriman. Ya, adanya tembakan black magic ya. Sehingga terkadang membuat dia apa ya, juga banyak masalah gitu loh, dari faktor apapun ini gitu loh, atau apapun itu. Jadi banyak masalah orang ini gitu loh. Ya itu tadi karena mungkin permasalahan yang ditimbulkan itu dia terkadang tidak bisa menyadari gitu loh. Dan terkadang dia tidak habis pikir ya. Karena ya memang sejatinya permasalahan itu bukan alami ataupun bukan datang dari kesalahan-kesalahan dia, tapi disebabkan dari orang-orang yang toksik ya, orang-orang di sekitar dia yang mungkin sudah kenal baik. Ya itulah yang membuat istilahnya itu yang membuat sebuah permasalahan ataupun membuat sebuah problem ataupun membuat sebuah perkara-perkara ya. Sehingga dia sering juga dihantam suatu ya itu tadi ya, suatu kesulitan hidup ya. Maka dari itu saya menangkap energinya benar-benar dia itu ingin apa ya, menanti sebuah kabar kegembiraan. Seperti yang sudah saya omongkan tadi di kartu awal. Ini kalau saya tangkap sih untuk masalah aura ya. Ini kalau saya tangkap untuk masalah aura bisa dikatakan di sini apa ya, terlihat auranya itu sedikit kuning ya, sedikit kuning tapi biasnya itu ada seperti kehijauan lah ya. Sekali lagi ya, kalau aura tadi saya menangkap ada warna sedikit kuning dan juga apa bias ada seperti cahaya hijau juga ya. Gitu. Jadi bisa diartikan ataupun bisa dijabarkan kalau aura seperti ini biasanya orang ini kalau diajak nyambung sih maaf, kalau diajak bicara sih sebenarnya nyambung orang ini. Bisa dikatakan responsif lah ya. Nah, gitu loh. Jadi tidak tell me lah kira-kira seperti itu ataupun tidak lola ya. Enak kalau diajak bicara ya orang ini ya. Terus kalau saya menangkap juga terkadang dia juga apa ya, istilahnya itu suka ya dengan hal-hal yang bernafaskan mistis ataupun yang bernafaskan religi nih kalau saya tangkap. Dan juga dia mempunyai apa ya, mempunyai aura itu bagus ya. Di samping itu dia juga mempunyai bisa dikatakan suatu peredam seperti apa ya, ketika mungkin ada masalah. Nah, orang ini bisa mendamaikan gitu loh.
bisa mendapatkan masalah, bisa mendinginkan masalah baik di keluarganya maupun orang terdekat maupun orang di sekitar dia. Kira-kira seperti itu kalau menurut aura ya. Ya semoga saja dengan adanya suatu kebaikan ya, karena tadi saya mengatakan ada hubungannya sama hal-hal yang religi sama mistis, juga adanya suatu peredam yang bisa membuat orang lain itu damai lagi akhirnya. Nah, semoga itu akan terbalaskan dengan suatu kebaikan juga. Itu ya. Nah, semoga orang ini apa ya istilahnya itu sionya bisa dikatakan keluar ya. Oke, sekarang kita lihat untuk masalah sionya. Iya, kalau di sini saya apa ya menangkap adanya suatu energi yang luar biasa ya di shio yang satu ini. Selamat untuk kalian yang mempunyai shio horse ataupun shio kuda ya. Kali ini shio kuda masuk ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai shio kuda, semoga kalian akan dilancarkan sebuah permasalahan kalian ya apapun itu dan dihantam sebuah kerusakan keuangan. Itu ya. Oke, lanjut untuk kartu keempat. Keluarnya dulu. Ini kartu utamanya di sini ada 6 pentekas ya. Itu seseorang dikelilingi 6 koin. Kelihatannya seseorang ini sedang berbagi uang ataupun bisa dikatakan ya apa ya dermawan lah ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Lovers ya, kartu kedua ataupun kartu konfirmnya The Lover. Sepasang kekasih itu belakangnya ada seperti simbol malaikat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan kartu utama ada 6 koin ya. Kalau saya menangkap di sini orang ini penuh saling berbagi ya gitu ya. Sesuai dengan apa petunjuk gambarnya. Kalau saya tangkap sih memang seperti itu orang ini ya. Dia tidak mau mungkin melihat orang itu susah ataupun kekurangan. Ketika dia punya, dia segera ingin membantu dan berjiwa welas asih orang ini gitu ya. Dan dia juga mengerti sobat gitu ya. Jadi istilahnya itu kewelas asian dia ya, terus rasa saling membantunya dia itu sepertinya dia punya filter untuk mengontrol. Dalam arti begini, siapa yang patut diberi, siapa yang patut dikasih, biarpun kedua-duanya sama-sama tidak punya. Ini saya salut ya, orang ini istilahnya tuh ya, tidak apa ya, tidak sembarangan lah ya, gitu loh. Menurut dia ya, istilahnya menurut prinsipnya dia. Ketika saya mengatakan kenapa kok seperti itu, ya saya kurang bisa memahami gitu loh. Karena yang jelas ya semua orang itu kan punya apa ya, punya keyakinan sendiri. Nah, gitu loh ya. Mana yang baik, mana yang tidak ya. Ketika itu baik menurut dia belum tentu baik menurut orang. Ketika menurut orang baik ya belum tentu menurut dia baik kan seperti itu ya. Jadi orang ini punya prinsip juga ya. Di sampingnya itu tadi mempunyai rasa ulas asih dan dia salutnya dia mempunyai filter lah untuk bisa apa ya mengetahui lah untuk bisa merasakan mana yang benar-benar membutuhkan, mana yang benar-benar layak untuk dibantu. Jadi dia tidak sembarangan ya. Kira-kira seperti itu ya. Bagus ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Lover. Ini kalau saya tangkap energinya bisa dikatakan tetap ya kembali ke apa ya, ke energi rasa. Kalau saya tangkap di sini dia dominan ke masalah hati gitu loh ya. Itu tadi unsurnya. Bisa saja dia tidak tegaan ya. Nah, gitu loh. Terus hatinya di sini kelihatannya apa ya bisa dikatakan ada kelembutan, cuman kalau saya menangkap ya itu tadi sedikit ada suatu ketegasan orang ini. Sesuai keyakinan, sesuai apa yang diyakini. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang ketegasan, mana yang marah. Kalau menurut saya sih bukan tipenya pemarah dia, cuman lebih ke unsur tegas gitu loh. Beda ya, marah sama tegas itu beda. Seperti itu ya. Itu. Terus saya menangkap apa ya bisa dikatakan dia mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa ya, terutama sama keluarganya. Itu yang diutamakan dia ya. Biarpun secara garis besar energi kasih sayangnya ya karena menyangkut urusan hati dia tidak tegaan dan lain-lain, biarpun buat semua cuman yang lebih diutamakan dia keluarganya dulu. Itu ya bagi dia prinsipnya apapun itu. Kalau secara aura sih di sini kalau saya menangkap secara aura di sini bagus ya, bisa dikatakan warnanya itu pink ya ataupun merah muda ya. Nah, di sini ya. Terus adanya suatu sedikit kebiruan juga ya. Jadi dua ya bias. Jadi auranya kalau saya tangkap di sini ya auranya tetap ya istilahnya kalau saya lihat secara penerawang juga di sini dua ya istilahnya berbias ya itu tadi yang saya sebutkan pink berbias ada suatu kebiruan lah ya
kira-kira seperti itu. Kalau saya jabarkan singkatnya yaitu orang ini selalu menanamkan kebaikan, cuma entah kenapa terkadang juga dia dimanfaatkan orang-orang lain lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi orang lain yang enak dia yang kena getahnya, kira-kira seperti itu. Jadi kebaikannya itu selalu dimanfaatkan, mentang-mentang orang ini baik, selalu tebarkan kasih sayang ya, selalu tidak tegaan. Nah, orang-orang luar ini yang toksik ini selalu apa ya itu tadi, gitu loh ya. Jadi menyalahgunakan kebaikan-kebaikan dia, cuman dia tetap pada dasarnya tetap bersabar, gitu loh. Dan kelihatannya juga dia apa ya punya punya kepekaan tersendiri sih ya, untuk bisa mengetahui ya tadi yang saya katakan ya, mana yang perlu dibantu, mana yang perlu tidak, adanya suatu kehalusan dalam hati ya, adanya suatu proteksi-proteksi, itu yang saya tangkap ya, adanya suatu sedikit kecerdasan juga di sini ya. Sekarang semoga orang tersebut diliputi dengan sebuah keresahan ya, ataupun dipermudah segala permasalahan sesuai tema. Kita lihat semoga sionya dan beruntung. Ini kalau saya tangkap dari energi di sini keluar ya, kalian yang mempunyai sio rabbit ya, ataupun sio kelinci. Ini bagus ya untuk sio kelinci ya, sama ya. Semoga kalian akan dilancarkan sebuah permasalahan dan akan dihantam sebuah rezeki keuangan. Itu ya. Kita lanjut untuk kartu ke-5. Di sini kartu kelima ataupun energinya, kartu utama ada The World, itu wanita dikelilingi bunga, sama pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala ya. Itu ya. Terus kartu konfliknya mengatakan di sini ada 5 pentacles sobat. Ya, 5 pentacles ataupun 5 koin, sama seseorang sedang sakit ini membawa tongkat, depannya ada seperti perempuan rada tua ya. Ini kalau saya tangkap si energinya The World ya, bisa dikatakan orang ini apa ya, dirundung sebuah permasalahan lah ya. Ini berbagai faktor kalau ini ya. Ini luar biasa kalau saya tangkap lebih dalam sih, banyak faktor ya, gitu loh, banyak faktor. Itu ya. Jadi ada suatu permasalahan yang maksud saya banyak faktor ini begini, terkadang menghantam pekerjaannya, terkadang asmaranya, terkadang keuangan, terkadang kesehatan dan lain-lainnya. Di sini banyak faktor lainnya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini muncul kode The World, artinya orang ini mau akan segera menyelesaikan, gitu loh. Akan segera merampungkan apapun yang sudah menjadi sebuah permasalahan bagi dia. Dan dia menginginkan adanya suatu kehidupan yang baru ya. Dalam arti dia menginginkan adanya suatu kestabilan hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi adanya suatu perjuangan ya. Dan kalau saya menangkap sih apa ya, bisa dikatakan orang ini selalu apa ya, tidak mau menunda-nunda gitu loh ya. Ketika ada masalah ya dia ingin cepat gitu loh, ingin cepat menyelesaikannya, bagaimana enaknya, bagaimana titik temu ataupun solusinya. Nah, maka dari itu apa ya, saya menangkap adanya suatu energi yaitu tadi ingin adanya suatu perubahan yang sangat cepat orang ini ketika dihantam masalah. Ya saya rasa itu memang harus begitu. Jangan ketika ada masalah jangan ditunda, nanti akan tidak ketemu titik terangnya, malah akan semakin bertambah dalam. Tidak akan selesai ya. Ya. Terus di kartu kedua di sini kalau kartu konfirmnya ada 5 pentacles. Seperti yang saya katakan tadi sobat ya. Kalau di sini lebih dominan dia dihantam seputar keuangan permasalahannya. Ya. Terkadang dia kesulitan dihantam sebuah masalah keuangan. Ya. Cuman apa ya, di sini dia ibaratnya itu masih tabah lah untuk menghadapi hidup yang sulit ya. Kalau saya tangkap energinya ya, biarpun dia istilahnya itu banyak sendatan ya, banyak liku-liku, tetap dia selalu ingin berusaha keras. Tetap dia ingin berusaha keras untuk berjuang bagaimana untuk bisa menyetabilkan apa yang menjadi konfliknya dia. Kalau saya tangkap sih sekali lagi ini berhubungan dengan faktor keuangan gitu. Maka dari itu di sini kelihatannya dia selalu apa ya, ingin ya, dia selalu ingin menajamkan feelingnya atau menajamkan intuisinya, menajamkan mata hatinya. Agar apa? Yaitu tadi mungkin untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Ini sangat luar biasa ya. Gitu. Kalau saya tangkap sih orang ini bisa dikatakan apa ya, sudah benar lah ya. Cara yang diambil ini sudah benar ya. Gitu. Ikuti kata hati di sini ya. Nah, gitu loh ya. Kalau menurut aura sih di sini bisa saya apa ya, saya tangkap ya. Oke.
Kalau saya tangkap, di sini adanya aura coklat gitu loh ya, bukan, bukan ya hitam ya, ini seperti coklat lah kalau kalau saya menangkap sih coklat ya auranya ya. Bisa dikatakan apa ya, kalau coklat ini, bisa dikatakan adanya suatu perjuangan yang keras ya, cuman ya itu tadi ya, juga adanya suatu apa ya, terkadang dia adanya suatu kebingungan gitu loh ya, terkadang kebingungan tersendiri, bagaimana cara ini untuk menyelesaikan gitu loh ya. Makanya saya tadi mengatakan ketika dia menggunakan instingnya, intuisinya itu sudah tepat jalannya. Nah, tinggal urusan nanti berhasil atau tidak, ya semoga saja akan berhasil juga dalam hal kebaikan. Ketika kita adanya suatu kepositifan, ya, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi auranya itu coklat ya, dia istilahnya juga pekerja keras dan adanya suatu kebingungan tersendiri dia. Terkadang orangnya itu bingungan sobat gitu loh ya. Jadi ketika ada masalah sedikit dia langsung bingung lah ya. Nah, seperti itu ya, seperti apa ya, seperti terlalu responsif lah, terlalu sensitif lah ya, lebih tepatnya ketika ada masalah. Dia selalu kebingungan, bagaimana ini, bagaimana ini, gitu. Ya memang sudah mungkin sudah menjadi karakternya dia, tidak bisa santai lah ibaratnya orang. Kalau masalah itu sih tidak bisa kita salahkan, memang setiap orang kan mempunyai karakter ataupun sifat sendiri-sendiri, ya. Asalkan baik positif dan tidak jadi masalah. Ya semoga orang ini juga diliputi keberuntungan dan sionya akan keluar. Semoga akan bisa membantu setiap permasalahannya. Nah, gitu ya. Dan akan dihantam sebuah kerezekian atau keuangan. Ini selamat ya untuk kalian. Nah, lagi-lagi sio ini sangat diuntungkan ya. Jelas di sini kalian yang mempunyai sio naga. Nah, ini ya, sio dragon ataupun sio naga ini selamat ya. Sekali lagi ya. Untuk kalian yang mempunyai sio naga, semoga itu akan bisa realisasikan, akan bisa hadir benar-benar ya. Kalian akan diperlancar lah sebuah urusan ya, semua urusan ya, dan juga akan dihantam sebuah kerezekian keuangan itu jari ke depan. Oke, kita lihat untuk kartu yang terakhir atau kelima. Di sini clue-nya, kartu utama mengatakan ada Knight of Cup ya. Knight of Cup, prajurit naik kuda sedang membawa cup, naik kuda putih ya, sedang membawa cup. Wow, ini mantap ya. Ini kartu konfirmnya juga sama ini ya. Ini Knight of Pentacles ya. Kalau ini Knight of Cup, kalau ini Knight of Pentacles, sama-sama prajurit ya. Cuman tadi membawa cup, yang ini membawa koin ya, ataupun memegang sebuah Pentacles. Ya, ini kartu utamanya ada Knight of Cup. Yang dimana kalau saya menangkap sih apa ya? Energi dari orang ini selalu menginginkan adanya suatu perubahan ya, gitu loh. Contoh begini, saya menangkap energi orang ini ketika dia mempunyai pemikiran, dia selalu ingin mewujudkan, gitu loh. Apapun itu ya. Sekali lagi kalau faktornya itu macam-macam ya. Yang jelas adanya dia menginginkan adanya suatu keberhasilan, menginginkan adanya suatu kestabilan. Ya, gitu. Oke ya, balik ya. Nah, kalau saya menangkap juga sih di sini apa ya? Meskipun dia terkadang itu sudah muncul ide, ya, ide kekreatifan, cuman di sini terkenal apa ya? Bukan bukan terkenal ya, cuman terkesan agak lambat, sobat. Gitu ya. Dalam arti untuk mewujudkan itu terkesan lambat, gitu. Padahal ketika mungkin dia secara cepat ya, ketika mungkin ada ide kreatif apa ya, selama itu bisa membuat dia stabil. Itu kalau saya menangkap juga apa ya, tidak sedikit loh yang berhasil ya. Mungkin feelingnya dia juga tajam gitu ya. Jadi sekali lagi, cuman ya itu tadi sisi minusnya terkadang dia lambat untuk bisa mewujudkan, untuk bisa bergerak. Padahal kalau saya menangkap di sini, apapun yang sudah menjadi apa ya pemikirannya jangka panjangnya itu terkadang bukan sebagian kecil ya, sebagian besar itu terwujud ataupun tercapai. Nah, cuman ada sedikit ya itu tadi kelambatan. Nah, ya gitu ya. Bagus ya orang ini penuh pemikiran ke depan dan penuh kekreatifan. Terus kartu utama, kartu konfirmnya mengatakan ada Knight of Pentacles. Seperti yang saya katakan tadi hampir sama di sini. Kalau masalah faktor dia selalu dipermasalahkan sama pekerjaan, sama keuangan dan asmara, ketiganya dia. Ada suatu faktor yang paling dominan sih seperti itu. Ini ya. Oke ya balik ya di kartu confirm Knight of Pentacles artinya hampir sama, cuma di sini lebih apa ya? Lebih ingin mengembangkan sobat.
Kalau ini kan langkah ingin dia menuju kestabilan itu apa? Kalau di sini ketika sudah apa ya, sudah dia genggam, sudah dia rasakan, sudah tercapai. Nah, orang ini biasanya dominan lebih ingin mengembangkan lagi. Jadi dia tidak mau stuck ya, tidak mau itu saja. Yang dimau harus adanya suatu grafik peningkatan. Harus bisa dikatakan harus lebih dari sekedar stabil. Ya, ini luar biasa ya energinya ya. Jadi adanya suatu semangat yang luar biasa. Nah, gitu loh ya. Jadi ketika apapun masalah yang sudah dia capai ataupun sudah dia rasakan, dia ingin selalu mengembangkannya dan juga ingin apa ya, istilahnya itu mempunyai pandangan ke depan, mempunyai target-target lah ya. Bahasa kerennya yaitu tadi dia mempunyai target-target ataupun mempunyai planning-planning ya. Misalkan apa ini contoh ya, misalkan 5 bulan saya harus target saya sekian, nanti bulan berikutnya harus sekian harus sekian. Nah, ini bagus ya. Cuman ya itu tadi, karena kan jelas ya semua orang itu pasti ada sisi plus dan sisi minus. Cuman di sini kelihatannya ya itu tadi minusnya terkadang kurang cepat. Padahal kalau cepat ya itu tadi, kalau saya apa melihat ataupun menerawang lebih jauh kelihatannya sebagian besar itu pasti berhasil loh padahal gitu loh. Nah, gitu loh ya. Jadi sekali lagi orang ini penuh semangat dan penuh adanya suatu pemikiran jangka panjang ya. Dia tidak mau berpikir jangka pendek, tapi dia memikirkan langkah-langkah ke depannya, saya harus berhasil, saya harusnya seperti apa. Ini yang dipikirkan. Nah, itu ya. Kalau menurut Aura ya, bentar ya. Ini kalau saya menangkap menurut Aura ini cukup bagus ya. Adanya suatu apa, saya tadi menangkap adanya suatu orange tapi lebih dominan merah ya. Jadi orange-nya itu sedikit ya, seperti berada di tengah-tengah dan di pinggir-pinggirnya itu merah. Artinya apa ya? Itu tadi artinya ada semangat juang ya. Tetap ya istilahnya itu dia ingin mencari kabar-kabar seputar informasi terbaru, dia tidak mau ketinggalan. Dan adanya suatu keberanian di sini. Gitu loh ya. Adanya suatu keberanian meskipun terkadang terkesan lambat gitu loh. Tetapi dia tetap adanya suatu keberanian, ingin apa ya? Ingin istilahnya itu menyelesaikan sebuah masalah apa yang menjadi problem dia. Jadi dia pantang menyerah juga. Salut ya saya orang ini ya. Apalagi demi kepositifan, demi kebenaran, demi kestabilannya dia nomor satu kelihatannya gitu. Dia sangat-sangat berani sekali menghadapi resiko-resiko apapun ya, tantangan apapun gitu. Selama dia berpikir itu positif dan akan menimbulkan kebaikan dan juga adanya suatu lebih dari stabil. Dia selalu bisa dikatakan ya paling semangat dia. Nah, kayak gitu ya. Itu dari segi aura. Ya, semoga saja orang ini selalu diliputi kebaikan dan diliputi juga kesuksesan. Ya, itu ya sobat ya. Sekarang kita lihat untuk masalah sionya. Di sini selamat untuk kalian ya yang mempunyai ataupun yang kalian yang berada di naungan sio dog ya. Ini ada sio dog ya. Nah, itu. Semoga saja kerezekian kalian akan dihantam sebuah kerezekian ataupun keuangan ya, dan akan dilancarkan semua permasalahan kan seperti itu ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup ya, sudah saya jelaskan semua. Selamat untuk kalian yang berhasil. Di sini ada shio god, kambing, terus shio rat, tikus, ini muncul shio kuda ya, dan di sini shio rabbit, di sini muncul shio dragon ataupun naga, dan terakhir muncul shio dog. Itu ya. Semoga saja apa yang sudah saya readingkan itu tepat ya mengenai sasaran ya. Dalam arti ya mengenai kalian, mengenai semua sahabat saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Kemarin kan sudah zodiak, sekarang saya sudah menepati janji dan saya sudah menembak masalah mendapat petunjuk tentang masalah sio. Sekali lagi selamat untuk yang keluar, dan yang tidak keluar ya tetap jangan kecewa, tetap bersabar ya. Siapa tahu nanti saya akan membuat uploadan terbaru masih berada di bulan Mei. Saya akan terus menggali sebuah misteri-misteri ya, tentang kehidupan. Kan seperti itu ya. Saya akan kemarin bilang ketika zodiak kalian kemarin tidak keluar ya, siapa tahu kali ini sio kalian yang keluar. Nah, kan seperti itu sobatnya. Siapa tahu kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang belum keluar jangan kecewa. Mungkin di segmen berikutnya saya akan menarik dari segi banyak lah, dari segi weton belum, dari segi hari ataupun tanggal lahir juga belum. Karena kan sekali lagi setiap
datangnya keberkahan ya, setiap datangnya keresakan apapun itu sobat ya, datangnya hidayah apapun itu, ya itu kan tidak harus satu pintu ataupun tidak harus satu jalur, kan seperti itu. Banyak berbagai macam jalur, banyak berbagai macam pintu. Bisa dari jalur ataupun bisa dari pintu zodiak, bisa dari sio, tanggal lahir, weton, hari dan lain-lain lah, kan seperti itu. Nah, tinggal kita sendiri bagaimana mau menjemput rezeki itu sendiri ya. Tinggal kita bagaimana selalu adanya suatu pendekatan doa Sang Maha Kuasa dan juga adanya suatu perjuangan ikhtiar lah, katakanlah seperti itu. Apalagi ketika kita dihantam masalah, kan seperti itu. Sering saya mengatakan ketika kalian dihantam masalah itu sudah tidak wajar, tidak logika, jangan dipaksakan sobat. Itu nanti tidak akan ketemu karena lawan kita itu unsur energi yang tidak bisa dilihat, cuman bisa dirasakan. Nah, ketika kalian dihantam masalah sudah tidak logika, banyak keganjilan, rasa kalian ini sudah apa ya, memberitahu ataupun sudah mengkode. Tapi ketika kalian biarkan, kalian sepelekan, ya jangan disalahkan, nanti malah jadi 10, malah nanti akan bertambah berat. Nah, maka dari itu kita selalu diberi kode terkadang ya, diberi energi rasa untuk bisa merasakan. Ya itu tujuannya ya untuk melawan, ya rasa dilawan rasa, yaitu tadi energi dilawan energi. Kalau kita mengatakan berdoa itu kan energi juga. Sama ikhtiar juga mungkin akan energi. Mungkin kalian akan nanti apa ya, terbantukan masalah doa-doa ya, dari orang-orang yang di bidangnya, kan seperti itu sobat ya. Karena sudah banyak yang konsultasi ya seperti itulah ya. Adanya suatu penutupan mengakar ya, minta dinetral, kan seperti itu. Kalau kita biarkan ya kita akan terus banyak minusnya. Gitu ya. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Itu tadi tidak ada salahnya diperkuat secara doa juga ikhtiar. Ketika memang kita tidak tahu jalannya, kita minta bantuan ataupun minta sharing lah ke yang di dalam bidangnya. Karena nasib itu bisa berubah. Hanya seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan ya. Karena ucapan adalah doa. Yang terkadang pembacaannya kurang baik ya, jangan ditakuti ya, tapi hadapi masalah, jangan lari masalah. Tujuannya apa? Agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Nah, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian ya, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Alhamdulillah ya, mulai saya membuka YouTube ya, maksud saya membuka channel tarot di YouTube mulai awal sampai sekarang, alhamdulillah ya banyak sekali ya yang berkomentar positif juga, adanya suatu ketepatan, adanya suatu keresonansan. Sekali lagi saya tidak punya apa-apa, yang jelas semua tetap atas izin Sang Maha Kuasa. Nah, gitu ya. Oke sobat ya, sekali lagi itu tadi pesan saya, tetap kita harus semangat biarpun kartu kalian keluarnya baik ya, ada tanda-tanda peluang baik, tetap harus semangat ya, tetap harus dikuatkan doa juga, perjuangan, lebih-lebih ikhtiar. Oke, mungkin di lain kesempatan akan saya buka lagi. Oke, sekali lagi saya Dani Kasyaf, apapun itu saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.